Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman dan kesempatan untuk mengerjakan tugas pada kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam menjalankan agama dengan benar. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memahami bagaimana cara beragama yang baik, yang bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merasakan manfaatnya, sehingga kita mampu menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan keberkahan. Mungkin kita semua sudah sering melihat betapa pentingnya menjalankan agama dengan benar. Namun terkadang kita merasa bingung bagaimana caranya agar dapat ibadah dan amal kita benar-benar diterima oleh Allah dan membawa perubahan positif dalam hidup. Untuk itu, mari kita awali dengan memikirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Az-Zumar ayat 2. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh ibadah dan hidup kita harus benar-benar dipersembahkan hanya kepada Allah semata. Dari ayat mulia ini kita dapat mengambil inti poin penting tentang cara beragama yang baik. Mari kita telah beberapa aspek utama yang harus kita pegang dalam menjalankan agama agar ibadah yang kita terima dan membuahkan kebaikan. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas adalah landasan utama dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tanpa ikhlas, amal bisa menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memastikan bahwa apapun ibadah yang kita kerjakan, niatnya hanya karena Allah semata, bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Misalnya, ketika kita bersedekah, hendaknya kita melakukan dengan hati yang tulus, bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dengan keikhlasan ibadah tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, namun juga mendapatkan hati dan menjauhkan diri dari riya atau sombong. Lalu yang kedua ada menuntut ilmu agama secara sungguh-sungguh. Ilmu adalah kunci agar kita dapat menjalankan agama sesuai dengan tuntutan yang benar. Tanpa ilmu kita tak akan tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang mustahab dan makruh dalam agama. Rasulullah SAW menegaskan, Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi tuntunan ilmu bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan bagi kita semua untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Yang ketiga ada istiqomah dalam beramal kebaikan. Konsistensi dalam melakukan kebaikan jauh lebih dihargai daripada perbuatan besar, tapi hanya sekali dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Rasulullah SAW juga bersabda, Ahabbul amali illahi wa adma wa muhawalau qala. Yang artinya, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit.
Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk terus berbuat ibadah dan amal kebaikan, meski kecil, namun rutin dan istiqomah. Yang keempat, menjaga dan memperbaiki akhlak mulia. Akhlak mulia adalah cerminan iman yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithu li utamimma makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang berakhlak mulia dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Akhlak yang baik meliputi sikap sabar, jujur, rendah hati, pemaaf, dan penuh kasih sayang, bahkan saat menghadapi kesulitan dan perilaku buruk dari orang lain. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berpikir, sudahkah selama ini kita memperbaiki niat, belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, istiqomah dalam beramal, dan menjaga akhlak mulia? Ataukah kita masih sering lalai dan bersantai pada rutinitas tanpa makna? Ingatlah, cara bagaimana yang baik bukan hanya kumpulan kewajiban, tapi sebuah perjalanan spiritual yang mengajak kita menjadi manusia terbaik dalam hidup dan bersama masyarakat. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat beragama dengan benar, ikhlas, dan konsisten sehingga mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakumullah khairan katsiran, saya ucapkan atas perhatian dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.